Pada bagian ini kita akan membahas contoh-contoh soal mengenai tabung, kerucut, dan bola. Ya, jadi berikut ini adalah ringkasan mengenai bangun ruang sisi lengkung untuk tabung. Bentuknya adalah seperti ini ya. Di sini adalah jari-jarinya, kemudian adalah tingginya. Kemudian jaring-jaringnya di sini terdiri dari dua lingkaran sebagai alas dan atap. Kemudian ada satu bagian disebut sebagai selimut ya, yaitu yang berbentuk persegi panjang. Kemudian luas selimutnya karena ini adalah panjangnya adalah 2 PR yaitu keliling dari lingkarannya sehingga luas selimutnya adalah 2 PRT ya. Jadi di sini adalah tinggi dari tabung itu. Kemudian luas permukaannya kita bisa gunakan rumus 2 PR kali P tambah R. Kemudian volumenya Pi R kuadrat T. Nah, untuk kerucut sendiri ada 3 bagian di sini. Yang pertama adalah tinggi kerucut. Jadi ini adalah tinggi kerucutnya, kemudian jari-jari pada alas lingkarannya, kemudian di sini ada S. S itu adalah apotema atau garis pelukis. Nah, untuk jaring-jaringnya jika kita potong bagian pada kerucut maka akan terbentuk jaring-jaring seperti ini. Jadi di sini adalah S-nya. Kemudian di sini adalah jari-jari pada alasnya yang berbentuk lingkaran. Kemudian untuk luas selimutnya kita bisa gunakan rumus PRS. Dan untuk luas permukaannya kita bisa gunakan rumus PR kali S tambah R. Dan volumenya sama dengan sepertiga PR kuadrat T. Untuk bola, jaring-jaringnya tidak ada ya, luas selimutnya juga tidak ada, tapi kita bisa dapatkan luas permukaan dengan cara 4 dikali PR kuadrat ya, 4 kali luas lingkaran. Kemudian untuk volume, kita bisa gunakan rumus 4/3 PR pangkat 3. Oke. Jadi sebenarnya dari 3 bangun ruang ini kita bisa temukan keterkaitannya ya. Untuk kerucut itu adalah sepertiga dari volume tabung ya. Maka dari itu rumusnya adalah sepertiga PR kuadrat T, karena PR kuadrat T itu adalah rumus dari volume tabung. Sementara untuk bola, sebenarnya satu bola itu sama dengan 4 volume kerucut. Sehingga rumus yang kita gunakan adalah 4/3 PR pangkat 3. Dengan catatan jari-jarinya adalah sama ya. Khusus untuk tabung dan kerucut, jari-jari dan tingginya harus sama. Gitu. Oke, kita akan masuk ke contoh soal. Yang pertama, soal 1. Volume tabung adalah 6.280 cm3. Jika tinggi tabung 20 cm, maka tentukan luas permukaan tabung dan gunakan Pi sama dengan 3,14. Oke, volume tabung adalah 6.280. Kemudian tinggi tabungnya adalah 20 cm dan luas permukaan yang akan dicari. Nah, untuk luas permukaan kita bisa gunakan rumus luas permukaan sama dengan 2 PR dikali R ditambah T. Nah, karena jari-jarinya belum diketahui, maka kita perlu mencari jari-jarinya terlebih dahulu. Di sini yang sudah diketahui adalah volume tabung ya. Volume tabungnya adalah 6.280. Nah, kita bisa mencari jari-jarinya dengan volume yang sudah diketahui, di mana rumus volume adalah Pi R kuadrat T ya, ini volume tabung. Sehingga dengan menggunakan Pi-nya 3,14 dan tinggi tabungnya 20 cm, kita bisa mencari nilai jari-jarinya, yaitu 6.280 sama dengan 3,14. Jari-jari akan kita cari dan tingginya adalah 20. 6.280 sama dengan 62,8 R kuadrat, sehingga R kuadrat sama dengan 6280 dibagi 62,8. Hasilnya adalah sini 100 ya, sehingga R-nya sama dengan 10 cm. Nah, sekarang jari-jari ini kita akan masukkan ke luas permukaannya dari sini. Itu sama dengan 2 dikali 3,14
dikali jari-jarinya 10, dikali 10 ditambah tingginya adalah 20 cm. Sehingga 2 dikali 3,14 dikali 10 hasilnya adalah 62,8 dikali dengan 30 karena 10 ditambah 20. Sehingga 62,8 dikali 30 hasilnya adalah 1884 cm kuadrat karena ini adalah luas permukaan. Oke, hasilnya benar ya, 1884. Kita lanjutkan ke contoh soal 2. Jari-jari sebuah kerucut adalah 5 cm dan tingginya adalah 12 cm. Tentukan luas selimutnya. Dan diketahui jari-jarinya adalah 5 cm dan tingginya adalah 12 cm. Maka kita bisa cari luas selimutnya. Luas selimut pada kerucut itu sama dengan pi RS. Kita bisa gunakan pi-nya 3,14, kemudian jari-jarinya adalah 5 cm dan S-nya ini yang belum diketahui ya. Jadi kita cari dulu S-nya. Cara mencari S-nya adalah dengan sifat yang ada pada sini yang dikatakan tinggi dan jari-jarinya. Sehingga ketika kita memiliki sebuah kerucut, maka sebenarnya jari-jarinya 5, kemudian tingginya di sini 12, berarti S-nya itu yang akan kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Sehingga S sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat, karena S itu adalah sisi miringnya ya. Sehingga 12 kuadrat sama dengan 144 ditambah 5 kuadrat adalah 25. Sama dengan 169. S-nya adalah 13. Nah, sekarang nilai S ini akan kita masukkan kepada di luas selimut ya. Sehingga 3,14 dikali 5 dikali 13. Hasilnya adalah 204,1 cm kuadrat. Oke, jadi kita dapatkan luas selimutnya. 204,1 cm kuadrat. Kita lanjutkan ke contoh soal ketiga. Luas selimut kerucut adalah 15 pi cm kuadrat. Jika luas alasnya adalah 3/5 kali luas selimut, maka tentukan panjang garis pelukisnya. Oke, kita akan kerjakan soal ketiga ini. Diketahui luas selimutnya adalah 15 pi cm kuadrat dan luas alasnya adalah 3/5 kali dari luas selimut. Sehingga kita perlu mencari terlebih dahulu S-nya ya, garis pelukisnya. Bagaimana cara mencari garis pelukis? Kita bisa gunakan sifat yang ada pada luas selimut terlebih dahulu, bahwa luas selimut diketahui 15 pi ya. 15 pi. Sehingga kita bisa lihat sebenarnya luas selimut itu sendiri rumusnya adalah pada kerucut ya. Pi RS ya. Sehingga kita bisa ketahui nilai S-nya yaitu 15 pi dibagi PR. Nah, kita bisa sederhanakan nilai pi-nya, maka S-nya adalah 15/R. Oke, jadi kita dapat S-nya adalah 15/R. Kita lanjutkan mencari nilai pada luas alasnya ya, kan diketahui di sini luas alasnya adalah 3/5 kali luas selimut. Sehingga luas alas sama dengan pi R kuadrat sama dengan 3/5 dikali luas selimutnya. Luas selimut adalah pi RS ya. Pi RS. Nah, di sini kita bisa sederhanakan, kita bisa coret nilai PR-nya, Pi dengan Pi, kemudian R dengan R, sehingga R sama dengan 3/5 dikali S. Nah, tadi kan S-nya diketahui, ini S ya, garis pelukis, S-nya sama dengan 15/R. Nah, kita bisa ganti nilai S-nya, kita substitusikan ke luas alasnya di sini ya, jadi S sama dengan
3/5 dikali 15 per R. Nah, kita bisa sederhanakan. Jadi di sini kita bisa dapat menjadi 3 ya, sama dengan 9 per R. Sehingga R kuadrat sama dengan 9. Atau bisa juga R kuadrat sama dengan 9 artinya R sama dengan akar 9 ya, yaitu R-nya 3. Nah, kita dapat jari-jarinya 3. Sehingga kita bisa menentukan garis pelukisnya. Tadi kan garis pelukis sama dengan S sama dengan 15 per R. Kita ganti jari-jarinya dengan 3 ya. Sehingga 15 per 3. Hasilnya adalah 5 cm. Oke. Kita dapat ya hasilnya 5 cm. Contoh soal keempat. 2 buah bola, sini 2 buah bola memiliki perbandingan R1 banding R2, yaitu 2 banding 3. Tentukan perbandingan luas kulit bola pertama dan kedua. Oke, jadi di sini yang dikatakan adalah jari-jarinya ya, jari-jari 1 dengan jari-jari 2, yaitu 2 banding 3. Sehingga kita bisa bandingkan luas pada bola per 1 dengan luas pada bola yang kedua. Nah, rumus luas kulit pertama dan kedua ya. Jadi sebenarnya luas bola itu kan sama saja seperti luas permukaan pada bola ya. Nah, luas permukaan bola itu kan rumusnya adalah 4 kali pi R kuadrat ya, 4 kali luas lingkaran ya. 4 kali pi R kuadrat, ini ada jari-jari yang pertama, dibanding 4 pi R2 kuadrat. Nah, kita kan bisa sederhanakan 4 pi-nya ini ya. Sehingga kita dapat R1 kuadrat banding R2 kuadrat. Jari-jari yang pertama adalah 2, sehingga 2 kuadrat. Kemudian jari-jari yang kedua adalah 3 kuadrat, sehingga 4 banding 9. Jadi kita dapat hasilnya adalah 4 banding 9. Ini adalah perbandingan luas kulit bola pertama dan kedua. Oke, lanjut soal kelima. Diketahui luas alas tabung yaitu 154 cm². Jika volume tabung 3080 cm3 dan pi-nya adalah 22/7, maka berapakah luas selimut tabung? Oke, kita bisa mengerjakan dengan mencari jari-jarinya terlebih dahulu ya. Jadi di sini kan yang diketahui adalah luas alas tabung, yaitu 154 cm², kemudian volume tabungnya adalah 3080 cm3. Nah, nanti kalau mau mencari luas selimutnya, berarti kan kita harus mencari jari-jari dan juga tinggi dari tabung ya. Persoalannya di sini jari-jarinya belum diketahui, sehingga kita cari dulu. Karena di sini diketahui adalah luas alasnya, berarti kita bisa mencari jari-jari dari luas alasnya ya. Nah, luas alas sama dengan 154 kan, 154 untuk mencari luas alas itu kan rumusnya adalah pi R kuadrat ya untuk tabung karena kan berbentuk lingkaran. Kita gunakan pi-nya 22/7, berarti sama dengan 154 sama dengan 22/7 dikali R kuadrat. Sehingga 154 dikali 7, kemudian dibagi dengan 22 ya. Oke. 154 sama dengan 22/7 per R kuadrat. R kuadratnya adalah 49 ya hasilnya, sehingga R-nya adalah 7. Nah, sekarang kita cari volumenya terlebih dahulu. Volume sama dengan pi R kuadrat T ya, karena ini adalah volume tabung. Volume diketahui 3080
kemudian pi-nya 22/7, jari-jarinya adalah 7 kuadrat atau 7 kali 7, dan tingginya yang akan kita cari. Nah, kita bisa sederhanakan, sehingga T-nya 3080 dibagi dengan 22 kali 7. 22 kali 7 itu adalah 154, sehingga 3080 dibagi 154, hasilnya adalah 20. Nah, karena jari-jari sudah diketahui dan tingginya sudah diketahui, kita bisa cari luas selimutnya, yaitu LS ya, sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 7, karena kan rumus luas selimut kan 2πr kan, 2πrt ya, πrt kali tinggi, sehingga hasilnya adalah 22 kali 2, 44, 44 kali 20 adalah 880 cm kuadrat. Ini adalah luas selimut ya. Oke, hasilnya benar ya, 880 cm kuadrat. Kita lanjutkan soal ke-6. Diketahui jari-jari tabung sama dengan jari-jari kerucut, yaitu 10 cm. Jika tinggi tabung 20 cm dan tinggi kerucut 15 cm, tentukan volume benda tersebut. Diketahui jari-jarinya adalah 10 cm ya, ini sama untuk tabung dan kerucut, dan tinggi tabung di sini adalah 20, kemudian tinggi kerucutnya adalah 15. Nah, kita cari volume totalnya ya, jadi kita cari volume tabung dan volume pada kerucut. Nah, untuk volume tabung sama dengan PR kuadrat T kan, kita gunakan pi-nya 3,14 ya. Berarti 3,14, jari-jarinya adalah 10, diketahui 10 jari-jarinya, sehingga 10 dikali 10, kemudian tingginya adalah 20. Hasilnya adalah 314 kali 20, 628 cm kubik. Ya. Ini kurang 0 ya, karena kan dikali 20. Oke, sekarang volume kerucut sama dengan rumus yang digunakan adalah sepertiga PR kuadrat T. Di sepertiga, pi-nya 3,14, jari-jarinya 10, dan tingginya adalah 15 ya di sini. Sehingga kita bisa sederhanakan, 3 kita cat dengan 15, di sini menjadi 5, kemudian 314 dikali 5, hasilnya adalah 1570. Sehingga volume total sama dengan 6280 ditambah 1570. Hasilnya adalah 7850 cm kubik hasilnya. Ya, betul ya. Oke, contoh soal ke-7. Sebuah kubus mempunyai rusuk 14 cm, ke dalam kubus tersebut akan dimasukkan bola. Berapakah volume bola terbesar yang dapat dimasukkan ke dalam kubus? Nah, pada soal ini kan rusuk pada kubus ya, berarti kan kalau kubus kita masukkan satu bola yang paling besar, berarti kan kalau begitu jari-jarinya adalah tinggi pada rusuk kubus itu, sehingga kita dapat jari-jari bola sama dengan 14 dibagi 2, karena kan ini adalah diameternya ya sebenarnya ya, sehingga rusuknya adalah 7 cm. Nah, pada soal ini kita bisa mencari nilai volumenya, sehingga volume adalah volume bola ya, yaitu 4/3 kali PR pangkat 3 sama dengan 4/3 dikali 22/7, jari-jarinya adalah 7 pangkat 3 ya, kita coret, sehingga 4 kali 22 adalah 88, 88 kali 4 9, hasilnya 4312/3. Oke, atau bisa juga kita sederhanakan, 4312/3 itu sama dengan
1437,33. Tuh. Hasilnya sama ya. Oke, sekarang contoh soal ke-8. Diketahui volume tabung 75.360 cm3. Jika tinggi tabung 60 cm, berapakah keliling alas tabung? Volume tabungnya adalah 75.360. Tinggi tabungnya 60 cm. Keliling alas tabung. Nah, berarti kita harus cari jari-jarinya terlebih dahulu ya, yaitu menggunakan volume tabung. Volume tabung sama dengan Pi R kuadrat T. Kemudian kita masukkan nilai volume tabungnya yaitu 75.360. Kita gunakan Pi-nya 3,14. Kemudian jari-jari yang akan kita cari. Kemudian tinggi tabungnya adalah 60. Sehingga 75.360 sama dengan 3,14 dikali 60. Hasilnya adalah 188,4 kali R kuadrat. Sehingga R kuadrat sama dengan 75.360 dibagi dengan 188,4. Hasilnya adalah 400. Sehingga R-nya adalah akar dari 400, hasilnya adalah 20. Nah, sekarang keliling alasnya sama dengan rumusnya adalah 2 PR ya. Ini kan keliling alas tabung. Sehingga 2 dikali jari-jarinya kita gunakan 3,14. Lalu jari-jari Pi-nya adalah 3,14 ya. Jari-jarinya adalah 20. Sehingga 2 kali 3,14 kali 20 hasilnya adalah 125,6 cm. Oke, kita sudah dapatkan hasilnya, yaitu 1256 cm. Kita lanjutkan ke contoh soal 9. Hitunglah volume benda berikut. Ya, jadi pada gambar ini diketahui sebuah kubus ya. Di sini rusuknya 4 inci. Kemudian di sini adalah setengah, jari-jarinya adalah setengah dari kubus, dan ini sebenarnya adalah setengah dari tabung ya, yang di atas itu. Sehingga kalau kita mencari volume benda berikut ini adalah penjumlahan antara volume kubus dengan volume setengah tabung. Jadi kita bisa gunakan rumus volume benda itu sama dengan volume kubus ditambah volume setengah tabung. Itu setengah volume tabung ya. Nah, volume kubus itu adalah sisi pangkat 3. Kemudian volume tabung sama dengan setengah dikali Pi R kuadrat T. Nah, di sini yang menjadi sisinya adalah 4 cm, jadi 4 inci ya, berarti 4 pangkat 3. Kemudian tambah setengah, Pi-nya kita gunakan 3,14 ya. Lalu jari-jarinya di sini kan setengah dari ini katanya adalah setengah dari rusuk ya, setengah S, sehingga di sini menjadi 2 kuadrat. Tinggi dari tabung itu sendiri sebenarnya adalah 4 cm ya, sama ya yang di bawahnya. Sehingga di sini 4. Kemudian kita hitung 4 pangkat 3 adalah 64. Kemudian setengah kita coret dengan 4 di sini menjadi 2, sehingga 3,14 dikali 4 dikali 2. Sehingga 64 ditambah 25,12 ya. Nah, hasilnya adalah 89,12 cm3. Ya, betul ya. Oke, contoh soal 10. Gambar di samping merupakan gambar sebuah topi. Hitunglah tinggi topinya. Nah, untuk mencari tinggi topi, sebenarnya kita mencari tinggi kerucut yang besar dulu ya. Ini kan ada potongannya, terus sebenarnya tinggi yang dicari itu adalah yang ini, yang berwarna merah ini.
Nah, untuk mencari ini kan berarti kita harus mencari tinggi yang besar, tinggi totalnya, kemudian kita kurangi dengan tinggi yang kecil ini. Nanti kita akan dapat yang berwarna merah ini ya. Jadi, kita hitung dulu tinggi kerucut besar. Tinggi kerucut besar ini bisa kita gunakan, ini kan menggunakan teorema Pythagoras ya. Kita cari dengan rumus Pythagoras, yaitu kita hitung yang besar dulu, berarti kan sisi miringnya di sini adalah 10 ditambah 15, yaitu 25 kuadrat, dikurangi jari-jarinya adalah 15 cm ya. Kuadrat sama dengan 25 kuadrat, hasilnya adalah 625 dikurangi 15 kuadrat, yaitu 225, sehingga akar dari 400 ya, hasilnya adalah 20. Nah, sekarang untuk tinggi kerucut yang kecil, sama dengan sini 10 kuadrat ya, kuadrat dikurangi 8 kuadrat, di 100 dikurangi 64, di akar 36, hasilnya adalah 6. Nah, berarti kalau begitu tinggi topi sama dengan tinggi kerucut besar dikurangi tinggi kerucut kecil, yaitu 20 dikurangi 6, hasilnya adalah 14 cm. Itu ya, itu. Oke, soal terakhir, hitunglah volumenya. Nah, di sini ada dua volume, yaitu volume kerucut dan volume tabung. Untuk tinggi tabung adalah 12 cm, kemudian tinggi kerucutnya di sini diketahui kan tinggi totalnya 18 cm, sehingga tinggi pada kerucutnya adalah di sini 6 cm ya. 6 cm. Kalau diameternya 14, berarti jari-jarinya adalah 7 cm. Di sini juga sama, 7 cm. Berarti kita hitung dulu volume tabung sama dengan pi R kuadrat T. Kita gunakan pi-nya 22/7 ya, sehingga 22/7, jari-jarinya 7 kali 7, 7 kuadrat, dan tingginya 12. Oke, 22 kali 7 dikali 12, hasilnya adalah 1848 cm kubik. Sekarang volume kerucutnya sama dengan, rumusnya adalah 1/3 pi R pangkat 3 T. Hingga 1/3 pi-nya adalah 22/7, kemudian R pangkat 3 ya, di sini berarti R kuadrat ya, bukan R pangkat 3, R kuadrat, jadi kan 7 kali 7, tingginya adalah 6 cm ya, tinggi kerucutnya. Nah, ini kita coret 22 dikali 7 kali 2, 44 kali 7, hasilnya adalah 308. Sehingga volume totalnya sama dengan 1848 ditambah 308, hasilnya adalah 2156 cm kubik. Tuh. Oke, jawabannya benar ya. Oke, terima kasih karena sudah menyimak video ini sampai selesai. Kiranya bisa dimengerti ya, dan jika masih ada hal yang belum dipahami, boleh ditanyakan. Oke, I believe in you, good luck, dan semangat untuk UAS-nya ya. Tuhan Yesus memberkati.